Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu dalam kajian Islam ilmiah. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua, memberikan kelapangan waktu dan kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat melaksanakan amal-amal saleh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sehingga pada siang ini kita dapat kembali bertemu. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada agama yang hak, yang telah membimbing kita kepada sunnahnya yang agung dan mulia. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita akan kembali meneruskan pembahasan buku aktualisasi akhlak muslim atau ensiklopedia akhlak salaf. Pada pertemuan terakhir kita membicarakan tentang zuhud dan wara dan bentuk-bentuk wara. Kita sebutkan bahwa wara itu ada beberapa bentuk. Di antaranya adalah wara dalam penglihatan, yaitu tidak melemparkan pandangan mata kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan mata yang merupakan anugerah yang terbesar, salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyaksikan dan memperhatikan, mencermati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk menjaga pandangan kita, khususnya dari perkara-perkara yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan diri mereka. Demikian pula Allah mengatakan kepada wanita-wanita mukminah, "Kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna." Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kehormatan kesucian diri mereka. Kemudian warok dalam pendengaran, yaitu tidak membiarkan telinga mendengarkan ucapan-ucapan yang dilarang, perkara-perkara yang diharamkan, yang dapat melemahkan dan dapat melenakan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti ucapan-ucapan kotor, ghibah, namimah. Yang dilarang dari ghibah, namimah itu bukan hanya mengucapkan ghibah, bukan hanya menyebarkan namimah, tapi juga mendengarkannya dan larut di dalamnya. Nah, ini juga diharamkan. Dan juga dari suara-suara, seruling setan, yaitu musik dan lain-lain.
Demikian pula wara' di dalam ucapan, yaitu menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang dapat membawa dosa, ya, seperti dusta, ghibah, namimah, dan perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaat dan faedahnya, yang justru mendatangkan penyesalan bagi atas orang-orang yang mengucapkannya. Jadi kita harus wara' di dalam hal ucapan dan lisan. Demikian juga wara' dalam perut, yaitu menjaga kehalalan segala sesuatu yang masuk ke dalam perut, baik itu makanan maupun minuman, yaitu mencari rezeki yang kita makan, yang kita minum dari perkara-perkara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala perkara yang diharamkannya, termasuk menjauhi perkara-perkara syubhat, di mana Nabi mengatakan inna awwala ma yuntinu minal insani batnuh. Perkara pertama yang akan busuk pada anak Adam ini adalah perutnya. Faman istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk tidak memasukkan makanan dan minuman ke dalam perutnya kecuali yang baik-baik, maka lakukanlah. Maka kita harus juga menjaga makanan dan minuman kita. Bahkan menjaganya dari perkara-perkara yang syubhat, seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin, kisah Abu Bakar As-Siddiq yang memuntahkan makanan dari perut beliau karena diragukan kehalalannya atau mengandung unsur syubhat. Demikian pula Nabi SAW menahan diri beliau dari memakan kurma yang tergeletak di atas tempat tidur beliau. Dikhawatirkan kurma itu adalah kurma sedekah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk wara' yang menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa apa yang masuk ke dalam perut kita ini akan menjadi darah dan daging kita. Dan Nabi mengatakan, lahmun la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhud. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha yang haram. An-naru aula bihi. Neraka itu lebih patut untuknya. Maka hindarilah perkara-perkara yang haram, bahkan yang syubhat. Karena perkara-perkara syubhat ini banyak sekali menyeret manusia kepada perkara yang haram. Wa man ittaqas syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Demikian juga wara' di dalam hal kemaluan, yaitu menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi segala perkara yang dapat memancing syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga merupakan bentuk wara' yang paling penting pada hari ini, di mana fitnah syahwat itu tersebar di mana-mana. Aurat-aurat yang dipertontonkan, wanita-wanita yang dieksploitasi sedemikian rupa, memancing, ya, kejahatan syahwat, kejahatan kemaluan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina, yaitu mendekati sebab-sebabnya, perkara-perkara yang bisa menyeret kita kepadanya. Apalagi pada masa sekarang ini, ya, perkara-perkara yang berbau pornografi dianggap suatu perkara yang biasa, perkara yang lumrah, sehingga menjadi konsumsi semua lapisan masyarakat, baik yang tua maupun yang muda, yang miskin maupun yang kaya. Dan tidak wara' di dalam menjaga kemaluan ini bisa menyebabkan seorang itu jatuh kepada kehinaan, yaitu perbuatan zina waliyadzubillah, atau bahkan perbuatan-perbuatan yang lebih keji lagi seperti liwat dan sejenisnya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan seperti itu. Maka Nabi SAW menjamin surga bagi siapa yang dapat menjaga antara dua mulutnya dan dua jenggotnya dan dua kakinya. Yatmanu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa yang dapat menjamin untuk tidak digunakan kepada perkara yang haram antara dua janggutnya, yaitu lisannya, mulutnya,
dan antara dua kakinya yaitu kemaluannya, maka aku akan jamin baginya surga. Jadi hendaklah kita bersikap warok di dalam menjaga kemaluan kita. Kemudian warok dalam hal mata pencaharian. Nah, ini juga merupakan sikap warok yang harus kita miliki pada hari ini. Lebih-lebih pada masa di mana Nabi mengatakan la yubali fihil mar bima akhadhal mal. Orang-orang tidak peduli dengan cara apa dia mengambil harta. Abihillin am biharam, dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Sehingga sudah menjadi suatu perkara yang biasa mencari perkara yang haram. Mereka mengatakan mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, demikian. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ya, bahwa ada 4 perkara, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang jika semuanya ada pada dirimu, niscaya kamu tidak akan pernah rugi meskipun kamu terluput dari keuntungan dunia, semua keuntungan dunia. Yang pertama adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Yang kedua adalah sidqu hadis, perkataan yang jujur. Kemudian husnu khaliqah, akhlak yang mulia. Dan yang terakhir iffatu tu'mah, makanan yang halal, rezeki yang halal, mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Nah, ini merupakan salah satu perkara yang mendatangkan keuntungan bagi seorang hamba, yaitu dia warok di dalam hal mata pencaharian. Tidak gelap mata, ya, tidak meninggalkan imannya di rumah, lalu dia pergi ke pasar, pergi ke tempat kerja tanpa iman. Karena sekarang ini orang-orang sangat sibuk, heboh, panik apabila handphonenya atau dompetnya ketinggalan di rumah ketika dia hendak pergi kerja atau pergi ke pasar. Namun dia tidak pernah mempertanyakan apakah imanku ketinggalan di rumah. Karena banyak orang-orang yang menjadi malaikat di masjid, tapi berubah menjadi syaitan ketika dia tiba di pasar. Berubah menjadi syaitan ketika dia berada di tempat kerjanya, di kantornya. Lupa halal dan haram. Lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya diingat, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ditaati, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya diagungkan di masjid. Adapun di tempat kerja, adapun di kantor, adapun di pasar, yang diagungkan, yang dimahabesarkan bukan lagi Allah. Allahu Akbar hanya ada di masjid. Adapun di pasar, uanglah yang lebih besar. Yang diagungkan, yang menjadi patokan, yang menjadi standar kemuliaan adalah uang, yaitu harta. Nah, oleh karena itu hendaknya kita warok di dalam hal mata pencaharian, yaitu dengan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan atau masih diragukan kehalalannya. Ya, tinggalkanlah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi menjanjikan man taraka syai'an lillah awwadahullahu bima huwa khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang haram, sesuatu yang diharamkan karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, ya, daripada apa yang telah ditinggalkannya itu, dari perkara-perkara haram yang ditinggalkannya itu. Maka seorang mukmin dia bangkit berdiri untuk mencari nafkah. Dan bukan hanya sekedar mencari nafkah, dia mencari nafkah yang halal. Walaupun itu hanyalah mengumpulkan kayu bakar dari tengah hutan. Nabi SAW mengatakan, la ya'khudha ahadukum hablahu thumma yaghdu ilal jabali fayahtatib fayabi' fayakula wa yatasaddaq khairun lahu min ayyas alan nas. Seandainya seseorang mengambil talinya, lalu dia berangkat pagi-pagi ke gunung, lalu dia mencari kayu bakar, membelah kayu bakar, lalu menjualnya di pasar. Lalu dia makan hasil penjualannya, selebihnya dia sedekahkan. Maka itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, daripada dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Maka perlu wara' ini di dalam mencari rezeki, dalam hal mata pencaharian. Nah, itulah dia bentuk-bentuk wara' yang mesti kita miliki. Kemudian para
pendengar dan para pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menjadikan selalu dan senantiasa menjadikan akhirat itu ada di dalam hati kita. Meskipun dunia itu ada di dalam genggaman kita, tapi dia tidak sampai menguasai hati kita. Karena manusia itu tergantung kepada hatinya. Yang mengendalikan dirinya adalah hatinya. Maka yang mengisi hati ini hendaklah akhirat kita, bukan dunia kita. Sehingga akhirat selalu menjadi orientasinya, target dan tujuannya, fokusnya. Memindahkan hati dari dunia ke akhirat dan mengisinya dengan cinta kepada akhirat. Ini adalah salah satu keberuntungan yang dimiliki oleh seorang hamba apabila dia dapat memindahkan hati dari dunia ke akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kanatil akhiratu niyatahu." Barang siapa yang akhirat menjadi niatnya, yang menjadi tujuannya, yang menjadi orientasinya, yang menjadi target dan fokus dan targetnya, jama'allahu lahu syamlahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kekuatannya. Allah akan menjadikannya sebagai seorang yang tangguh. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya menjadi seorang yang kuat, tegar. Walaupun dia menghadapi cobaan-cobaan yang berat, dia tidak berburuk sangka kepada Allah, dia tidak lemah, dia tidak menyerah di hadapan syaitan, tapi dia tetap tegar, dia tetap istiqomah, dia tidak meninggalkan agamanya. Allah akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya. Kemudian waja'alal ghina fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan di dalam hatinya, yaitu dia menjadi orang yang kaya hati, orang yang lapang dadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina bi kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Kaya itu bukanlah memiliki banyak materi, akan tapi kaya itu adalah kaya hati. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Kemudian dunia itu akan datang tunduk kepadanya dalam keadaan hina. Nah, ini bagi orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, tujuan hidupnya, target di dalam kehidupannya. Dia tidak akan merugi. Maka Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan, menjelaskan bahwa rasa takut kepada Allah itu akan membuahkan sikap wara'. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjauh. Dia justru malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kita takut kepada binatang buas, kita akan menjauh darinya. Namun seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan membuahkan sikap wara'. Dia akan menjadi hamba yang berhati-hati, menjaga diri. Ya, menjaga diri dan berusaha untuk tidak jatuh kepada perkara-perkara yang haram dengan meninggalkan syubhat. Dia berusaha untuk tidak jatuh kepada perkara yang haram dengan meninggalkan syubhat. Karena hakikat dari wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Karena meninggalkan perkara yang haram itu adalah satu yang wajib. Itu tidak bisa tidak. Itu adalah suatu keniscayaan, keharusan baginya. Namun meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang masih samar-samar, nah inilah hakikat dari wara'. Dengan itu seorang hamba akan terjaga dari perkara-perkara yang haram. Kita lihat banyak orang-orang yang tidak mempedulikan perkara-perkara syubhat ini. Bahkan dia berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara yang mubah. Pada akhirnya sikap longgar seperti itu menyeretnya kepada perkara yang haram. Tanpa dia sadari, tanpa dia rasakan, ketika dia lengah, syaitan menyeretnya kepada perkara-perkara yang haram itu. Rasa takut kepada Allah akan membuahkan sikap wara'. Hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak berangan-angan. Dia memutus panjang angan-angan. Karena tulul amal ini
Panjang angan-angan ini membuat seorang itu menumbuhkan ketamakan pada diri seseorang. Ya, menumbuhkan ketamakan pada diri seseorang akan menumbuhkan penyakit wahan di dalam hati seseorang. Penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Ini adalah satu penyakit yang sangat berbahaya yang merupakan biang dari segala dosa dan kemaksiatan dan merupakan induk dari segala kerusakan-kerusakan yang menimpa agama seseorang, yaitu cinta kepada dunia. Maka dari itu, rasa takut kepada Allah itu akan membuahkan wara' dan akan memutus panjang angan-angan tadi. Sementara keimanan yang mendalam akan hari pertemuan dengannya, yaitu iman kepada hari akhirat, ia akan membuahkan sikap zuhud. Ya, dia akan lebih memfokuskan perhatiannya kepada akhirat, ya, dan dia menyedikitkan dirinya dari beban-beban dunia yang dia tahu, dia sadari itu akan menghambat perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ma'rifatullah itu akan membuahkan cinta dan takut serta harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, al-ilm billah, ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tentang hak-haknya, hak-hak ubudiyahnya, dan juga tentang keagungannya, tentang ayat-ayatnya. Ini akan menumbuhkan al-mahabbah, rasa cinta. Demikian juga akan menumbuhkan al-khauf, rasa takut, dan juga akan menumbuhkan ar-raja, yaitu pengharapan. Senantiasa berharap, hanya Allah yang dia harapkan di dalam kehidupannya, dan hanya kepada Allah dia meminta, hanya pintu Allah yang dia ketuk ketika dia menghadapi musibah. Adapun qanaah akan membuahkan sikap ridha, menerima, ya, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan prasangka-prasangka buruk terhadap Rabbul Alamin. Itu adalah dhannul jahiliyah, prasangka orang-orang jahiliyah. Maka sifat qanaah ini akan membuahkan sikap ridha. Dan zikir kepada Allah, zikrullah, itu akan menghidupkan hati. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati akan tenang. Zikir kepada Allah ini akan menghidupkan hati kita, akan menghidupkan hati seorang hamba. Kemudian tawakal, itu lahir dari iman kepada takdir. Apabila seorang hamba senantiasa merenungi semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu akan membantunya menjadi hamba yang zuhud. Dan tobat, zikir dan ridha akan membuahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah rasa syukur hamba kepada Rabb-nya. Dan dengan azam, yaitu tekad dan kesabaran, kedudukan hamba menjadi terhormat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba, memberikan jalan dan pertolongan baginya, solusi bagi semua masalah yang dihadapinya dengan kesabaran. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dan bimbingan dengan perintah kami, yaitu dengan agama kami. Ya, lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Ya, innaman nasr ma'as sabar. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang bersama kesabaran. Maka sebenarnya Allah menguji sejauh mana keimanan kita, sejauh mana kesabaran kita dan yakin kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kedudukan seorang hamba akan menjadi terhormat. Kemampuan berpikir akan membantu lahirnya azam tersebut. Azam yang kuat, ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada semua janji Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendorong seorang hamba untuk dapat memanfaatkan dan memelihara setiap detik hidupnya itu secara maksimal sehingga tidak terlewatkan sia-sia begitu saja, yaitu dengan muraqabah. Salah satu di antara hikmah ataupun faedah seorang hamba senantiasa muraqabah adalah dia dapat memaksimalkan hidupnya. Tidak lewat dari hidupnya itu secara sia-sia.
Ya, dia dapat menjadi hamba yang beruntung dengan waktu yang Allah berikan dan terhindar dari kerugian. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihat. Dan hamba yang mempunyai rasa malu, yaitu memiliki sifat malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat itu akan mampu menghancurkan dan meredam hawa nafsu sehingga hatinya terus hidup, terhibur dan senantiasa berada di atas kebaikan. Ya, malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Nabi mengatakan al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu bagus seluruhnya. Ya, maka orang yang sudah tercabut rasa malunya, dia tidak peduli lagi dengan apa yang dia lakukan. Bahkan dia tidak peduli walaupun melakukan dosa dan kemaksiatan itu terang-terangan di hadapan manusia. Maka sikap malu ini akan menumbuhkan kesadaran, ya, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malu untuk berbuat dosa dan maksiat, ya, dia malu untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia malu, ya, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu semua akan mampu menghancurkan dan meredam hawa nafsu yang bercokol di dalam hatinya sehingga hatinya tetap hidup, ya, hatinya senantiasa terhibur, hatinya senantiasa bahagia dan senantiasa berada di dalam kebaikan. Dan malu itu muncul apabila ia mengenal hakikat nafsu, ya, lalu dia membenci segala perkara yang didorong oleh hawa nafsu. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa huffatil an-naru bisyahwat, bahwa neraka itu dikelilingi, ya, diliputi, diselimuti dengan perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Nah, jika sudah demikian, ia akan menyadari, ya, betapa naifnya manusia karena banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia jarang menaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau membersihkan hatinya dan lisannya dari dosa. Ya, merenungi dengan baik ayat-ayat kauniyah alam semesta dan juga ayat-ayat syariah qauliyah yaitu Al-Qur'an akan membuahkan, ya, cara pandang yang benar, dan darinya lah akan lahir keyakinan yang benar pula. Dan sifat seorang mukmin adalah dia senantiasa mentadabburi, dia senantiasa merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat kauniyah yaitu segala sesuatu alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, mereka orang-orang yang beriman itu senantiasa merenungi, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka sampailah dia pada kesimpulan, ya Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Nah, itulah sifat seorang mukmin, dia menggunakan akalnya untuk berpikir. Dia menggunakan akalnya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan akalnya untuk merenungi dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan berbuah keyakinan. Ya, dia bertambah yakin, ya, akan keberadaan Allah, dia akan semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan semakin yakin akan kebenaran agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ada dua kunci utama agar seorang hamba dapat meraih semua kebaikan di atas. Semua kebaikan yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, ya, hamba itu harus memindahkan hatinya dari dunia kepada akhirat. Dia memindahkan hatinya dari dunia ke akhirat. Dia jadikan akhirat itulah yang mendominasi hatinya. Meskipun dunia ada di tangannya dan di dalam genggamannya, namun akhiratlah yang mengendalikan, yang menguasai, yang menyetir, yang mengarahkan hatinya. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ada sekerat daging di dalam tubuh kita ini, jika baik maka baiklah seluruhnya, jika rusak maka rusaklah seluruhnya, dan
Sekerat daging yang dimaksud itu adalah al-qalb, yaitu hatinya. Jika hati ini sudah dikuasai oleh dunia, maka akhirat pun dikorbankan untuk kepentingan dunia. Akhirat pun ditelantarkan, akhirat pun ditinggalkan hanya untuk mengejar kenikmatan dan kepentingan dunia. Tapi kalau akhirat itu yang mendominasi hati seseorang, maka dunia apapun yang Allah berikan kepadanya selalu dia manfaatkan untuk kepentingan akhiratnya. Maka pindahkanlah hati kita dari dunia ke akhirat. Jadikanlah akhirat itu perkara yang mendominasi, perkara yang menguasai hati seseorang, hati kita. Sehingga dunia yang ada dalam genggaman kita itu kita dapat gunakan untuk kepentingan akhirat. Sebaliknya, kalaulah dunia yang bercokol dalam hati kita, dunia yang menguasai hati kita, ya, maka akhirat itu akan kita korbankan, kita manfaatkan untuk kepentingan dunia kita. Bahkan akhirat akan kita korbankan untuk kepentingan dunia kita. Ya, demikian. Itu yang pertama. Dia harus memindahkan hatinya ya dari dunia kepada akhirat. Yang kedua, ia harus menggunakan hati tersebut untuk merenungi, mengagungkan, dan mempelajari semua makna ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun syariah, termasuk maksud dan sebab diturunkannya ayat-ayat tersebut, diciptakannya segala ayat atau semua ayat-ayat itu, lalu menjadikannya sebagai obat penawar bagi penyakit-penyakit hatinya. Ya. Nah, itu dua perkara yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di sini agar kita dapat meraih semua perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, jadikanlah akhirat sebagai sesuatu yang mendominasi dan menguasai, mengendalikan hati kita. Yang kedua, hati yang hidup itu hendaklah kita gunakan untuk mentadabburi, ya fala yatadabbarunal Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun yang syariah. Sehingga dengan demikian kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan bertambah tebal ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkara yang lebih nikmat bagi seorang hamba di dunia selain mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb yang telah menciptakannya, mengetahui apa-apa yang membuat ridha ya penciptanya dan apa-apa yang membuat murka penciptanya, hingga dia dapat melaksanakan apa-apa yang diridhoi oleh penciptanya dan meninggalkan apa-apa yang mendatangkan murka ya bagi penciptanya itu. Nah, seperti itulah jalan yang paling dekat dan paling mudah ditempuh untuk bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang menempuh jalan ini tidak akan merasakan lelah, lapar ataupun haus. Bahkan di jalan ini tidak ditemukan rintangan seperti layaknya jalan-jalan yang lain. Betapa tidak di jalan ini Allah Subhanahu wa taala mengutus penjaga dan pengawal yang akan mampu selalu melindungi orang-orang yang menjalaninya, menyusurinya. Dan yang mampu mengetahui jalan ini hanyalah hamba yang sudah mengetahui betapa jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia selama ini penuh dengan segala petaka, rintangan dan segala kendala. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu ya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah. Ya, firru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu taubat, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala ini kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah ini, ya, ke dalam Islam ini kafah, secara utuh. Ya, kita bertobatlah secara utuh, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh, jangan setengah-setengah. Karena orang yang setengah-setengah, ya, dia masih juga punya kecenderungan untuk kembali ke belakang. Maka syaitan akan memanfaatkan sesuatu yang ada di dalam hatinya itu, penyimpangan, kebengkokan yang ada di dalam hatinya itu untuk menyeretnya kembali ke belakang. Maka kita lihat sebagian orang-orang yang sudah hijrah, sudah bertaubat, ya tiba-tiba mereka kembali ya kepada jalan maksiat dan dosa. Ya, wal iyadzubillah. Maka dari itu ya jadikanlah ya dua perkara ini sebagai
ya perkara yang membantu kita untuk ya mempercepat dan memudahkan langkah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjadikan akhirat sebagai sesuatu yang mendominasi hati kita, ya, yang mengendalikan hati kita, sehingga dunia yang ada di tangan kita itu dapat kita manfaatkan, ya, tergerak hati kita tergerak untuk dapat memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah para pendengar dan para pemirsa Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan pembahasan masih seputar wara', yaitu wara' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ingin belajar dari guru kita, teladan kita, nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya bersikap wara', bagaimana wara' itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kita memohon kepada Allah untuk selalu dimudahkan di dalam kita memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan dimudahkan pula di dalam kita mengamalkan dan menyampaikannya pada orang-orang kita cintai. Ini saatnya kami mengundang Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi line telepon kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Dan untuk pesan singkat silakan di 0819896543. Kami akan awali membacakan pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Kalimantan Timur. Ustadz, saya bekerja atau mencari makan dengan menjadi tukang urut, Ustadz. Dan yang saya urut adalah laki-laki dan perempuan. Apakah betul kita tidak boleh ngurut laki-laki? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustaz. Ini yang bertanya perempuan. Ya, ya tentunya seorang tidak boleh ya. Pertama melihat aurat lawan jenisnya, ya, dan juga bersentuhan dengan lawan jenisnya, dan juga berkhalwat dengan lawan jenisnya. Nah, di sini ya tukang urut adalah salah satu profesi yang dibolehkan tentunya, asalkan dia menjaga batasan-batasan syariat di dalamnya. Pertama tentunya dia tidak, kalau dia perempuan dia tidak menerima pasien wanita, laki-laki. Kalau dia laki-laki tidak menerima pasien perempuan, ya. Nah, kemudian yang kedua, dia menjaga batasan-batasan aurat. Ya, janganlah dia menyingkap aurat, ya. Kalaulah itu bagian yang dipijat itu adalah bagian yang merupakan aurat, maka dipijat di bawah ataupun dilapisi dengan kain dan sejenisnya. Ya, nah demikian. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya dia tetap menjaga waktu. Janganlah mengurut, ya janganlah melakukan pramuka praktik di waktu-waktu sholat. Ya kadang-kadang ya dipilihlah waktu ya. Ya karena kadang-kadang ya pijat itu ataupun apapun namanya itu menggunakan minyak yang kalaulah itu digunakan sebelum sholat itu akan menyusahkan untuk menghilangkannya, membersihkannya dan sejenisnya, hingga menghalangi ya dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keempat adalah menjauhkan dari unsur-unsur khurafat yang ada di dalamnya. Bacaan-bacaan yang tidak ada tuntunannya ya. Ya, kemudian juga zikir-zikir yang enggak ada tuntunannya, ini jangan dia masukkan di situ unsur-unsur ibadah ya di dalam perkara-perkara duniawi yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena kita lihat sebagian tukang urut, tukang pijat, dia komat kamit baca sesuatu yang itu tidak ada contohnya ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ada bacaan-bacaan tertentu ya. Nah, ini zikir-zikir itu kan ibadah itu harus ada tuntunannya. Nah, baca saja bismillah lalu lakukan ya pekerjaan itu. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian perkara berikutnya yang harus diperhatikan adalah tentunya dia harus menjaga diri dari hal-hal yang mengandung fitnah. Kalau itu dia perempuan ya. Karena kadang-kadang tukang urut itu harus pergi jauh ya, bahkan ada tukang urut yang harus safar ya, tukang urut yang menempuh jalan yang berbahaya, maka dia pastikan bahwa jalan dia mencari nafkah itu adalah jalan yang aman, tidak menimbulkan fitnah dan bahaya bagi dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian pula kalau dia seorang ya pria, hendaknya memperhatikan batasan-batasan yang kita sebutkan tadi. Dan di sini tidak boleh dia memijat kaum pria ya apabila dia wanita, karena memijat kaum pria ya tentunya dia akan menyentuhnya ya, kemudian dia akan berkhalwat dengannya. Nah, ini adalah fitnah dan ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimaknya. Untuk berikutnya kami akan bacakan kembali pesan singkat telah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana sikap saya terhadap suami Ustadz yang enggan berhenti untuk menjual rokok? Saya sudah mendengarkan kajian kepada suami saya tentang haramnya rokok, tapi dia tetap saja beralasan kalau tidak menjual rokok maka tokonya nggak laku. Bagaimana Ustadz? Ya, ini adalah salah satu perkara yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan tadi. Sayati 'alan nasi zaman la yubali fihil mar bima akhadal mal. Akan datang nanti satu masa di mana manusia tidak peduli dengan cara apa yang mereka mengambil harta, abihilin dan ambi haram. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Maka sebagian orang yang menjual rokok, pertama mereka membawa syubhat. Syubhat yang pertama adalah mereka katakan rokok ini makruh bukan haram. Maka dalam kesempatan ini kita katakan bahwa rokok itu hukumnya haram, bukan makruh ya. Bukan makruh tanzih, tapi makruh tahrim. Kalau dikatakan makruh tahrim, yaitu haram. Karena jelas rokok itu dapat merusak bukan hanya kesehatan, bahkan dapat membahayakan jiwa seseorang. Maka di sampulnya tertulis ya rokok itu dapat membunuhmu. Ya, sebelumnya rokok dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan keguguran ya dan gangguan terhadap kehamilan. Tapi sekarang ya dipertegas lagi bahwa rokok itu membunuhmu. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang dirusak oleh rokok ini, seperti silia yang ada di dalam lubang hidung kita itu akan rusak. Demikian juga paru-paru, karena rokok yang kita hisap itu tidak seluruhnya asap yang kita hisap itu akan keluar. Ya, banyak darinya itu tersimpan dan tertinggal di paru-paru dan ini akan merusak. Dalam jangka waktu tertentu ya. Ya, sebagian orang lagi berdalil bahwasanya tidak ada orang yang merokok mati. Memang betul ya. Mungkin betul perkataannya ya, tapi banyak orang-orang yang mati disebabkan rokok. Ya, mati penyebabnya adalah rokok. Nah, demikian. Maka dari itu jauhilah benda yang haram ini. Dan yang paling parah adalah dari pengharaman rokok ini, ya dari alasan diharamkannya rokok ini bahwa rokok itu dapat merusak fungsi akal. Ya, rokok dapat merusak fungsi akal karena dia adalah candu yang membuat orang kecanduan sehingga kadang-kadang perintah otaknya jadi berantakan. Ya, waktu makan siang otaknya tidak memerintahkannya untuk makan siang tapi mencari rokok. Maka sebagian orang yang sudah kecanduan rokok, ya mereka lebih memilih merokok daripada makan siang. Ini sudah berantakan perintah otaknya, sehingga ya otaknya itu tidak dapat lagi digunakan dengan baik ya, dan rusak seluruh kita katakan sistem yang ada di dalam tubuhnya.
Nah, ini tentunya akan membuat dirinya binasa. Sementara Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu lemparkan dirimu kepada kehancuran. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri karena Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepadamu. Ya Allah Subhanahu wa taala, coba lihat penciptaan diri kita ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dengan kasih sayangnya. Lalu pantaskah kita rusak semua itu dengan kejahilan dan dengan hawa nafsu kita? Ya, kita menggunakan narkoba, kita menggunakan rokok. Ya, ingat bahwa tubuh kita ini bukan milik kita. Sebagian orang mengatakan yang merokok lalu dilarang dia dari rokok. Apa katanya? Ini kan badanku. Ya, terserah aku mau ku lakukan apa. Ya, kamu jangan ikut campur dan jangan mengurus urusan diriku. Ada sebagian orang mungkin mengatakan seperti itu, tidak dengan lisan, dengan perkataan lisannya, ya dengan perkataan halnya, keadaannya, ya dia tidak peduli walaupun sudah dinasihati. Ya, kita katakan para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita ini bukan punya kita. Ini hanya titipan, Allah menitipkannya kepada kita untuk kita gunakan untuk satu tujuan yang mulia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, banyak proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita itu terjadi tanpa perintah otak kita. Otak kita tidak memerintahkannya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjalankan semua proses itu. Seperti pencernaan, sistem peredaran darah, bahkan detak jantung manusia itu berjalan tanpa perintah otaknya, tanpa kesadarannya. Di bawah alam sadarnya semua berjalan. Siapa yang menjalankan semua itu tanpa perintah otak kita? Siapa? Ya, apakah kita yang memerintahkan semua ini supaya berjalan sebagaimana mestinya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebutkan dalam buku yang baru terakhir kita tulis, yaitu ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, ya. Kita jelaskan di situ tentang bagaimana seorang itu apabila dia dapat mengenali dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, sadarlah dia bahwasanya dia itu bukanlah, ya, dirinya itu, badannya itu, tubuhnya itu bukanlah punya dia, tapi punya Allah Subhanahu wa taala, milik Allah yang dititipkan kepada kita untuk kita jaga dan kita gunakan untuk satu tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan apa saja yang merusak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka jelaslah dari situ tanpa keraguan lagi bahwa rokok itu hukumnya haram. Bahkan segala perkara yang dapat merusak tubuh hukumnya haram. Kita tidak boleh memakan makanan yang buruk-buruk. Tidak boleh sengaja makan racun misalnya, yang itu dapat merusak tubuh kita. Ya, demikianlah perintah syariat ini untuk memakan yang baik-baik, ya. Ya, minat thayyibat, ya, ma razaqnakum. Kemudian apa? Cara makan juga diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, karena hal-hal itu dapat merusak badan kita. Ya, apalagi perkara-perkara atau benda-benda yang jelas-jelas merusak, itu jelas-jelas diharamkan di dalam agama kita. Maka kalaulah kita tahu bahwa hukum rokok itu haram, ya, yakin kita bahwasanya tidak ada keraguan lagi bahwasanya hukum rokok itu adalah haram, maka kita dilarang untuk ta'awun alal itsmi wal udwan. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, karena kita akan mendapatkan bagian dari dosa tersebut. Ya, kita telah merusak orang dengan menjual rokok itu kepada manusia. Ya, kita sengaja menjualnya kepada manusia, maka kita terkena, ya, dosa ta'awun alal itsmi wal udwan. Ya, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemungkaran, wal iyadzubillah. Maka berhentilah dari menjual rokok. Ya, apakah kita tidak kasihan lihat orang-orang yang merokok ini? Ya, mereka menghancurkan diri mereka.
Mereka membuang harta mereka untuk merusak diri mereka. Ya. Sementara kita terlibat di dalamnya. Maka ingatlah sabda Nabi, man taraka syai'an lillah awadahullahu mimma huwa khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, ya. Mungkin dia masih ragu tentang rezeki. Ya, kalau saya tidak jual rokok, toko saya sepi. Itu adalah waswas syaitan. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Ya, wah nanti kalau saya nggak jual rokok, kedai saya sepi. Itu kan was-was syaitan. Syaitan yang membisikkan itu. Sementara dia belum mencoba. Dia mengerdilkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lakukan itu karena Allah, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari masalah yang dihadapinya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya, tidak terduga. Karena Allah lah yang wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala yang menahan dan melapangkan, ya, membentangkan rezeki, dan kepadanya lah semua akan dikembalikan. Wa ma indahu la yudraku illa bi ta'atih. Dan rezeki-rezeki yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dapat diraih kecuali dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang saleh, hambanya yang bertakwa. Ya, lihatlah sejarah hidup manusia, lihatlah biografi hidup manusia. Allah tidak pernah menyia-nyiakan, menelantarkan dan menghinakan orang-orang yang takwa, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya di sini adalah masalah yakin dan iman. Kalau dia yakin, dia tidak akan ragu untuk meninggalkan perkara yang haram tadi, pekerjaan yang haram tadi. Dia yakin bahwasanya innaman nasr ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Inna ma'al usri yusra. Memang mungkin awalnya sulit. Ya, tidak jual rokok lagi, orang-orang tanya, itu diuji itu. Ketika nggak jual rokok, itu banyak orang yang datang nanya rokok, kan begitu ya. Maka timbul lagi keinginan untuk menjual rokok kembali. Ya, itu cobaan-cobaan, memang syaitan, ya, yang berusaha dengan segala tipu dayanya untuk kita jatuh kembali kepada maksiat, kepada dosa, ya, mundur kembali ke belakang setelah kita bertaubat kepadanya. Ya, maka kita perlu kita katakan kekokohan dan ketegaran iman, ya, di dalam itu istiqomah di dalam menjalani, ya, segala perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, itu yang penting sebenarnya, ya. Coba sampaikan kepadanya hal semacam ini, mudah-mudahan dia itu perlu motivasi, ya. Suami ibu itu tadi perlu motivasi, ya, keyakinan, iman, ya, ya, yang kokoh untuk dapat melaksanakan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menjual rokok lagi, kan begitu. Bahwa rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, itu saja mungkin, ya, kajian kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun hal-hal yang menyinggung perasaan. Yang benarnya datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.